Untuk punya sebuah learning skill, ada beberapa tahapan yang butuh kita kuasai. Dan tahapan ini akan menjadi penentu dari apakah kita dalam hidup ini belajar sesuatu, menguasai sesuatu atau tidak. Kamu tidak akan bisa mengembangkan diri kamu tanpa melalui proses belajar. Sehingga belajar adalah hal penting yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa mengembangkan diri. Nah, bicara tentang belajar, kita mungkin setiap harinya ketika sekolah, ketika kuliah merasa sedang belajar. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah belajar dengan cara yang tepat? Ataukah apa yang kita pelajari itu adalah betul-betul sesuatu yang kita inginkan? Nah, video kali ini akan membahas tentang learning skill. Bagaimana kamu memiliki keterampilan untuk belajar sesuatu yang itu bisa membantu mengembangkan diri kamu. Learning skill ini adalah hal yang penting karena ibaratnya apa? Kamu dengan learning skill itu mempersenjatai diri kamu dengan berbagai macam tools, berbagai macam keterampilan, berbagai macam kemampuan yang nantinya ini bisa kamu gunakan untuk mengerjakan apapun yang butuh kamu kerjakan, ataupun bisa kamu gunakan untuk mencapai sukses yang kamu inginkan. Nah, kita akan bahas pada video kali ini tentang bagaimana kita punya learning skill, jadi keterampilan di dalam belajar, meningkatkan skill tertentu yang kita inginkan. Untuk punya sebuah learning skill, ada beberapa tahapan yang butuh kita kuasai. Dan tahapan ini akan menjadi penentu dari apakah kita dalam hidup ini belajar sesuatu, menguasai sesuatu atau tidak. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, ketika kamu ingin punya sebuah learning skill, yaitu adalah kamu butuh tetapkan dulu apa skill yang ingin kamu kuasai, keterampilan apa yang ingin kamu miliki. Nah, terkadang di hadapan kita itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun, tidak semua hal yang ada di sekitar kita itu penting buat kita, sesuai untuk diri kita. Ya, kamu butuh pilih kira-kira skill apa yang betul-betul kamu butuhkan. Nah, untuk bisa menentukan skill apa yang butuh kamu miliki, yang kamu harus lakukan adalah bangun satu visualisasi di masa yang akan datang, di jangka panjang. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Kamu sekarang sedang belajar, sedang kuliah di akuntansi misalnya. Nah, ketika kamu kuliah di akuntansi, kamu punya gambaran nggak 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Apakah misalnya seorang profesional akuntansi, akuntan profesional, ataukah misalnya kamu menjadi seorang pebisnis, ataukah misalnya kamu menjadi seorang manajer? Maka apapun pilihan kamu, ini tentunya akan punya yang namanya skill berbeda untuk bisa mewujudkan itu semua. Kalau kamu misalnya mau menjadi seorang akuntan profesional, berarti yang kamu butuhkan adalah kamu kembangkan skill kamu ataupun perlengkapi skill kamu di dalam akuntansi. Misalnya mungkin selain apa yang diajarkan di kampus, ya kamu belajar tools terbaru, program-program terbaru yang bisa memudahkan orang untuk mengerjakan pekerjaan seorang akuntan. Tapi kalau kamu misalnya pengen jadi seorang pengusaha, maka yang butuh kamu lakukan adalah kamu pelajari skill-skill apa yang butuh dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya, misalnya mungkin kamu butuh belajar teknik jualan, butuh belajar strategi marketing, butuh belajar menciptakan produk. Dan ketika kamu misalnya mungkin punya keinginan nanti 10 tahun yang akan datang setelah kamu lulus menjadi seorang manajer, maka tentunya skill yang berbeda yang akan kamu butuhkan. Mungkin kamu akan butuh bagaimana memiliki kemampuan leadership, bagaimana memiliki kemampuan manajemen, bagaimana memiliki kemampuan di dalam mengorganize resource yang ada. Jadi hal pertama yang butuh kamu lakukan agar punya learning skill adalah
tentukan skill apa yang ingin kamu pelajari. Setelah kamu miliki ataupun tentukan skill apa yang ingin kamu pelajari, yang selanjutnya yang butuh kamu lakukan, tahapan selanjutnya adalah kamu butuh buat yang namanya learning plan, ya, perencanaan pembelajaran. Nah, jadi perencanaan pembelajaran itu seperti apa? Ada bagian-bagian yang misalnya butuh kamu make sure, ya, pastikan sejak awal. Namanya ketika kita belajar sesuatu, tentunya apa yang kita pelajari itu tidak sesuatu yang bulat, yang padat, tapi bisa menjadi sesuatu yang itu bisa kita pilah-pilah, kita pecah-pecah. Contoh, misalnya kita pengen belajar tentang leadership, maka bisa jadi sebelum kita menguasai secara keseluruhan, ya, skill di dalam memimpin, ya kita butuh misalnya mungkin di awal kita belajar dulu bagaimana memiliki mindset seorang pemimpin, ya. Jadi dalam menyusun learning plan, yang pertama adalah kamu tentukan dulu materi apa yang akan kamu pelajari, ya, yang akan kamu pelajari. Contoh misalnya kamu pengen punya skill di dalam bermain gitar, ya, maka kamu butuh tahu lebih dulu materi apa yang pertama kali butuh kamu pelajari. Misalnya apakah menguasai kunci-kunci yang digunakan di dalam bermain gitar, atau menguasai teknik dalam bagaimana ngejreng gitar dan sebagainya. Jadi tentukan dulu materinya apa. Kemudian tentukan setelah materinya apa, tahapan-tahapannya apa, ya. Tahapan-tahapannya bagaimana itu. Oke, setelah saya belajar, misalnya ini contoh ya, kamu pengen belajar public speaking, maka kamu harus tahu materi yang butuh kamu kuasai apa. Oh, saya pengen bagaimana menguasai teknik melakukan sebuah presentasi yang baik, yang meyakinkan, yang membuat orang tertegun ketika saya presentasi. Maka kamu butuh tahu, oke, saya berarti butuh belajar tentang bagaimana menguasai diri, menyusun materi secara sistematik, membuka presentasi dengan memukau, kemudian menggunakan bahasa tubuh yang efektif dan sebagainya. Jadi di situ kamu sudah punya rancangannya. Nah, setelah kamu tahu kamu butuh belajar apa dan kemudian tahapannya bagaimana, hal yang selanjutnya yang butuh kamu lakukan adalah kamu tentukan kamu akan belajar menggunakan media apa, ya. Media yang kamu akan gunakan seperti apa. Misalnya kamu belajar dari buku, kamu belajar dari kursus, kamu belajar secara otodidak, kamu belajar dari teman, kamu belajar dari mengamati, kamu belajar misalnya dengan audio. Nah, yang utama adalah ketika kamu menentukan media apa yang akan kamu gunakan untuk belajar sesuatu, kamu butuh sesuaikan dengan seperti apa gaya belajar kamu yang paling dominan. Misalnya ada orang yang senang belajar sesuatu itu dengan cukup mendengarkan, auditory. Maka ya kamu butuh cari bagaimana kamu bisa belajar skill yang kamu inginkan itu melalui pendengaran secara dominannya. Mungkin kamu beli audiobook ataupun rekam ceramah ataupun cari di YouTube dan kemudian kamu cukup dengarkan, itu akan membuat kamu jadi lebih optimal ketika belajar. Ya, jadi tentukan media yang kamu gunakan untuk belajar. Dan selanjutnya dalam membuat learning plan, kamu butuh untuk buat rencana kapan kamu akan mulai belajar dan bagaimana schedule harian di dalam kamu belajar. Misalnya kamu putuskan, oke, saya akan mulai belajar hal tersebut hari ini. Setelah selesai nonton ini, saya akan mulai belajar public speaking. Nah, misalnya saya akan mulai belajar public speaking hari ini dan setiap harinya pukul 4 sore. Ya, jadi tentukan kapan kamu akan mau belajar. Ataupun misalnya kalau kamu aktivitasnya padat, ya mungkin setiap hari apa, jam berapa. Setelah itu bagaimana caranya? Ya, kamu misalnya belajar melalui video. Kamu belajar misalnya mengikuti kursus dan di mana, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kamu tentukan skill apa yang ingin kamu pelajari, kemudian kamu sudah buat learning plan. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga ini, yaitu adalah bagaimana kamu menjalani proses belajar itu dengan learning by doing, ya, belajar sambil melakukan. Ya, hal apapun yang kamu pelajari itu tidak akan bisa kamu pelajari dengan maksimal kalau sekedar kamu baca teorinya, tahu konsepnya. Tapi kamu hanya akan bisa belajar lebih banyak by doing, dengan melakukannya, dengan melatihnya. Nah,
Jadi kalau misalnya kamu pengen belajar gitar, ya kamu harus senantiasa setiap saat latihan gitar itu, latihan gitar. Ya minimal kalau misalnya mungkin kamu lagi nggak pegang gitar, ya tangan kamu gerakan itu untuk membiasakan. Oke, ini kunci G, ini kunci C dan sebagainya seperti itu. Ketika kamu misalnya pengen belajar menguasai public speaking, maka kamu learning by doing gitu, ya. Jadi setiap saat, setiap momen, kamu jadikan momen untuk belajar public speaking. Jadi belajar public speaking itu bukan hanya ketika kamu sedang ada di kelas kursus, bukan ketika hanya kamu sedang memperhatikan YouTube, ya, channel YouTube saya gitu. Tapi ketika misalnya kamu lagi di depan keramaian, di pertemuan dengan teman-teman, ataupun dengan orang banyak di lingkungan sekitar itu, ya, panggil 2 orang, kemudian kamu sampaikan hal yang misalnya ingin kamu sampaikan. Misalnya contoh, kamu punya cerita, kamu punya guyonan, kamu punya informasi. Ketika kamu menyampaikan itu ke 2 orang, 3 orang, maka itu sebenarnya juga sudah merupakan bentuk latihan dari public speaking. Jadi learning by doing. Semakin banyak kita doing, latihan, praktik, maka akan semakin banyak yang kita pelajari dan semakin mahirlah diri kita. Oke, jadi 3 hal penting yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan learning skill kamu. Yang pertama adalah tentukan skill apa yang mau kamu pelajari. Yang kedua adalah buat learning plan-nya. Dan yang ketiga adalah jalani prosesnya dengan learning by doing. Ya, buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, silahkan klik subscribe dan loncengnya untuk bisa dapatkan notifikasi dari video-video di channel ini. Dan jika ada hal yang ingin kamu tanyakan, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.